Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini karena kita boleh bersama-sama kembali berbakti di hadapannya. Terlebih khusus hari ini kita boleh memperingati hari Pentakosta, yaitu hari turunnya Roh Kudus, di mana sebelum Yesus Kristus naik ke sorga, Dia menjanjikan Roh Penghibur kepada murid-muridnya, yang akan memimpin, yang akan menolong dan menyertai mereka, dan tentu menyertai kita semua. Karena itu mari dengan segenap hati kita mempersiapkan diri kita untuk berbakti hari ini, khususnya dalam menyambut firman Tuhan. Saya undang jemaat berdiri, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Mari dengan tetap berdiri kita akan menaikkan pujian sebagai ucapan syukur kita terhadap janji Allah yang sudah dikenapi. Kita menyanyikan pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini.
kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah Tritunggal. Kami bersyukur karena pertolongan-Mu yang ajaib telah menuntun kami hingga sampai hari ini. Biarlah oleh kuasa daripada Roh Kudus yang akan memperlengkapi setiap kami, khususnya di dalam kebaktian saat ini, sehingga seluruh hidup kami sungguh-sungguh boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Pimpin setiap kami yang beribadah pada pagi hari ini, agar setiap kami sungguh-sungguh juga boleh mengasihi Tuhan sebagaimana Engkau telah mengasihi kami lebih dulu. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan membaca ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji Tuhan yang disampaikan kepada murid-murid sebelum dia terangkat ke sorga. Biarlah dengan kita merayakan hari Pentakosta ini, kita juga semakin bersemangat karena kita punya kuasa yang luar biasa dari Allah sendiri untuk menuntun kita di dalam memberitakan nama Tuhan. Mari saudara-saudara, kita akan kembali mengingat akan ayat hafalan tahunan kita pada tahun 2021 yang terambil di dalam Mazmur 73 ayat 23 sampai 24 berbunyi demikian. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Demikian untuk ayat hafalan kita pada tahun ini. Mari bersama-sama saya undang jemaat kembali untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagaimana dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita tahu bahwa kondisi dunia saat ini ada banyak hal yang terjadi. Kita perlu sebagai umat Tuhan untuk memberikan waktu, dan dengan segenap hati kita boleh menaikkan doa syafaat kita, baik terhadap dunia, ya, seluruh dunia ini, juga untuk bangsa Indonesia, dan tentu juga untuk jemaat yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih dan kemurahan hatimu bagi kami. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu karena anugerah-Mu saja. Karena itu kami bersama-sama membawa seluruh permohonan kami kepada Tuhan, khususnya dengan kondisi dunia saat ini Tuhan. Bukan hanya diserang oleh wabah atau pandemi COVID-19, tetapi juga adanya pertikaian, peperangan antara
Israel dan Palestina, di mana kami perlu mendoakan bersama-sama, sekalipun ini hanya sebagian kelompok tertentu yang mengatasnamakan Israel dan Palestina. Tetapi kami tahu bahwa Allah sungguh mengetahui setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena itu kasihanilah kami ya Tuhan, Tuhan tuntun kami dan berikan kami hati yang senantiasa mencari akan kebenaran Tuhan. Sehingga kami tidak mudah diprovokasi oleh hal-hal atau berita-berita yang tidak jelas, tetapi sungguh kami boleh mendapatkan hikmat Allah untuk kami dapat menentukan sikap, yaitu berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon belas kasihan Tuhan atas setiap hal yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Lindungilah kami Tuhan, khususnya dengan virus corona yang masih belum terselesaikan sampai hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan berikan kami hikmat dan bijaksana, agar kami dapat menjaga diri dari segala hal-hal yang seperti ini, sehingga kami tidak menularkan orang lain dan juga tidak tertular, sehingga kami benar-benar menjadi bagian dari bangsa ini khususnya untuk ikut ambil bagian di dalam pencegahan daripada virus corona ini. Berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, para pemimpin-pemimpin kami dari pusat hingga sampai ke daerah, agar mereka boleh bersinergi dengan baik untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu khususnya di GP Kris Sidoarjo ini. Tuhan tuntun dan Tuhan berkati dalam segala sesuatu, apapun keadaan dan kondisi mereka. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan, khususnya untuk saudari kami Rini. Kiranya Tuhan memberikan dia sukacita dan oleh kemurahan Tuhan dia boleh mengalami kesembuhan karena kasih dan kuasa-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat dan anugerah-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan saja. Biarlah hati kami dipenuhi oleh ucapan syukur, bukan hanya hari ini, tetapi sampai kepada akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian dari PPK nomor 75. PPK nomor 75, penuhilah pialamu hari ini. Rindukah kau hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu, dan beroleh segala janji serta turut firman-Nya, kesenangan yang bakal dipenuhi hari ini di hatimu. Tembalah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Bawalah pialamu kosong dari tanah liat, cuci dengan darah-Nya. Datang dengan kerendahan keperluan yang besar, tunggu di hadirat-Nya. Dipenuhi hari ini di hatimu, tembalah pialamu seperti janji Tuhan-Mu, dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Seperti corong yang mengalir, alirannya selalu terus, demikianlah nikmat-Mu. Janji-Nya telah ditepati, memenuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembalah pialamu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh Kudus.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus menyertai kami hingga sampai hari ini. Jikalau hari ini kami boleh berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu juga karena anugerah-Mu. Karena itu perlengkapi kami dengan kuasa Rohul Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami melalui firman Tuhan. Celikanlah mata rohani kami, agar kami dapat melihat kemuliaan Allah di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh menjadi sungguh-sungguh hidup seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dengan semangat Pentakosta ini, kami semua boleh hidup seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari khusus ya, atau hari raya Kristen yang kita kenal dengan Pentakosta, di mana 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita memperingati hari Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus, sesuai dengan yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus sebelum ia naik ke sorga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini bukan hanya sekedar perayaan gitu ya. Tidak hanya sekedar kita merayakan atau mengingat, tetapi kita perlu memahami bahwa sebenarnya apa semangat daripada Pentakosta itu dan apa hubungannya di dalam komunitas Kristen ya. Komunitas Kristen tentu beragam saudara-saudara, dimulai dari kelompok kecil yaitu keluarga, gereja, dan juga kelompok yang lebih luas daripada itu. Nah, karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam memperingati hari Pentakosta ini, mari kita bersama-sama merenungkan semangat Pentakosta di dalam komunitas Kristen. Adakah semangat yang seperti yang dikehendaki oleh Allah atau tidak? Mari kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-40. Tetapi saya hanya membaca kepada kita dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13 ya. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Pentakosta ini adalah dicatat oleh seorang Lukas ya. Seorang Lukas di dalam Kisah Para Rasul ini. Nah, karena itu saudara-saudara, sekalipun ini merupakan kisah daripada para rasul, tetapi kita menghubungkannya dengan Pentakosta.
bahwa apa yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul itu bukan mengenai bagaimana terkenalnya rasul-rasul ya, bagaimana hebatnya para rasul, tidak ya. Tetapi tetap kepada inti kebenaran itu, bahwa kisah para rasul itu adalah bagaimana Allah bekerja, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam para rasul untuk menyatakan kebenaran atau untuk menyatakan Injil kepada banyak orang, bahkan kepada seluruh dunia. Nah, karena itu saudara-saudara, kalau kita melihat semangat Pentakosta itu bukan mengarah kepada pribadi-pribadi rasul ya. Jangan sampai kita mengarahkan semangat Pentakosta itu adalah melihat kepada Petrus, betapa hebatnya Petrus, atau melihat kepada rasul-rasul lain, khususnya misalnya Rasul Paulus, betapa hebatnya Rasul Paulus di dalam pencatatan Lukas yang dia catat di dalam Kisah Para Rasul itu. Tetapi saudara-saudara, semangat Pentakosta ini sebenarnya intinya adalah bagaimana Roh Kudus bekerja, ya. Apa yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus itu tergenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Dan melalui peristiwa Pentakosta itu, maka terciptalah sebuah komunitas, yaitu komunitas orang percaya. Terbentuklah komunitas gereja, dan adanya pekerjaan Tuhan yang semakin luas. Jadi saudara-saudara, mari kita ingat ini baik-baik, bahwa peristiwa Pentakosta tidak mengarahkan kita kepada bagaimana hebatnya para rasul, bagaimana hebatnya Petrus berkhotbah sampai ada yang bertobat sebanyak 3.000 orang. Tetapi saudara-saudara, pusat daripada semangat Pentakosta ini intinya adalah adanya pekerjaan Allah, yaitu Allah Roh Kudus, yang melahirkan komunitas, yaitu orang-orang percaya, komunitas gereja yang pada akhirnya memperluas pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita bisa menyadari bahwa Pentakosta ini sebenarnya memberikan satu semangat kepada kita, orang-orang percaya, untuk memiliki satu visi yang jelas. Ya, jadi terbentuknya sebuah komunitas Kristen itu dengan satu visi yang jelas, yaitu memberitakan Injil kepada seluruh bangsa. Ya, kepada semua bangsa. Sehingga saudara-saudara, jelas sekali bahwa kehadiran daripada Allah Roh Kudus ini, dia mau membentuk satu komunitas yang sehat, ya. Satu komunitas yang sehat itu adalah sebuah komunitas yang memiliki visi kerajaan Allah. Gitu ya. Jadi komunitas yang sehat itu tidak hanya karena memiliki keakraban yang membuat kita sulit untuk dipisahkan, tidak hanya begitu saja. Tetapi sebenarnya komunitas yang sehat, ya khususnya di dalam tubuh Kristus, baik dalam keluarga, di dalam gereja, atau di dalam komunitas persekutuan Kristen, komunitas yang baik atau yang sehat itu adalah satu komunitas yang memiliki visi kerajaan Allah. Apa itu visi kerajaan Allah? Yaitu memberitakan Injil. Dan yang kedua, saudara-saudara, sebuah komunitas yang sehat adalah satu komunitas yang siap memberitakan Injil, bukan hanya pada kelompoknya sendiri, tetapi kepada semua golongan, tanpa terkecuali. Maka kita menyadari, saudara-saudara, kenapa para rasul itu diperlengkapi sedemikian rupa ketika orang-orang berkumpul dari berbagai bangsa. Mereka dapat mendengar Injil melalui bahasa mereka sendiri. Padahal orang-orang itu adalah orang Galilea. Para murid-murid itu adalah orang-orang Galilea. Mereka memiliki satu bahasa saja.
Tetapi kenapa pada waktu itu ketika Roh Kudus bekerja, orang-orang yang berkumpul dari berbagai bangsa itu mereka dapat mendengar Injil dengan bahasa mereka sendiri. Ini luar biasa, saudara. Nah, disinilah yang saya katakan tadi bahwa kehadiran Allah Roh Kudus menciptakan satu komunitas orang percaya, yaitu komunitas yang sehat, yang memiliki visi kerajaan Allah, dan yang memiliki semangat pemberitaan Injil, bukan hanya kepada golongan sendiri, tetapi kepada semua golongan. Inilah merupakan spirit daripada Pentakosta. Nah, saudara-saudara, Pentakosta, kembali saya ingatkan tadi bahwa tidak membawa kita kepada satu figur rasul yang hebat, yang top, yang terkenal. Walaupun sebenarnya kalau kita mau menekankan pada satu figur, yaitu hanya kepada figur daripada Yesus Kristus. Tetapi sebenarnya tujuan daripada pekerjaan Roh Kudus yang spektakuler ini adalah bagaimana pada akhirnya orang-orang percaya itu menjadi satu komunitas yang saling mengasihi, saling berbagi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan juga saling mendorong untuk hidup di dalam kebenaran. Maka kalau kita lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, khususnya di dalam perikop ayat 41 sampai 47, saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Bahkan tidak hanya menambah jumlah, dikatakan di ayat sebelumnya bahwa mereka disukai oleh semua orang. Mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Apa artinya, saudara-saudara? Bahwa hasil daripada sebuah komunitas yang sehat itu akan berdampak kepada komunitas lain, kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, kalau kita bisa bicara tentang komunitas kita, saudara-saudara, khususnya komunitas yang paling kecil adalah komunitas keluarga. Ya, memang di dalam bulan Mei ini kita sedang merenungkan tema-tema tentang wanita, dan hari ini sebenarnya bagaimana seorang wanita itu menjadi wanita yang membawa damai. Nah, kalau kita mau hubungkan dengan semangat Pentakosta ini, saudara-saudara, maka kita tidak bisa lepas daripada apa? Topangan daripada Allah Roh Kudus. Seorang wanita yang dapat menjadi berkat, bisa membawa damai, adalah seorang wanita yang memiliki koneksi dengan Allah, yang telah diperdamaikan dengan Allah. Maka oleh hubungan yang erat itulah membuat seorang atau melahirkan seorang wanita yang dapat menciptakan suasana damai di dalam komunitasnya. Dan kedamaian itu lahir daripada apa? Seberapa mengerti, seberapa besar wanita atau seberapa besar seorang ibu mengerti tentang kebenaran. Ya, itu kalau kita mau lihat di dalam komunitas paling kecil, ya. Dan kalau kita hubungkan di dalam semangat para wanita di dalam membangun sebuah keluarga yang menyenangkan Tuhan, ya. Tetapi kalau kita kembali kepada teks kita hari ini, saudara-saudara, maka tujuan daripada Roh Kudus ini, saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa bagaimana dia hadir dan menciptakan kembali komunitas yang benar-benar sehat, ya. Komunitas yang benar-benar sehat, yaitu sebuah komunitas yang dapat saling mengasihi, melayani, dan juga hidup di dalam kebenaran. Ya, hidup di dalam kebenaran. Sehingga komunitas ini benar-benar dapat dipakai Tuhan menjadi satu komunitas yang menjadi berkat bagi orang lain. Seperti di ayat 47 tadi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau hubungkan semangat apa sebenarnya yang kita dapat ambil menjadi semangat kita bersama di dalam sebuah komunitas kita dengan adanya semangat Pentakosta ini. Ya. Atau dengan kata lain bahwa dengan adanya semangat Pentakosta ini,
kita sebagai komunitas Kristen itu harus seperti apa? Apa yang bisa kita ambil? Ada apa sebenarnya? Peristiwa Pentakosta ini sebenarnya membawa kita kepada satu arah seperti apa? Ya, untuk melakukan apa dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, minimal ada 3 hal yang kita bisa pelajari di dalam peringatan Pentakosta hari ini. Di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, maka kita akan menemukan hal yang pertama, bahwa melalui pekerjaan Roh Kudus yang spektakuler ini, dengan peristiwa Pentakosta ini, maka kita bisa melihat satu karya di mana Allah membentuk sebuah komunitas Kristen yang teratur. Ya. Allah membentuk sebuah komunitas Kristen yang teratur dimulai dari kelompok para rasul. Nah, teratur seperti apa saudara-saudara? Kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa maka muncullah berbagai kekacauan, ya. Ada banyak ketakutan, ada banyak hal-hal atau tindakan-tindakan yang tidak benar, saudara-saudara. Dan ini merupakan sesuatu yang sudah kacau dan tidak teratur lagi. Maka dengan lahirnya atau dengan hadirnya Roh Kudus ini, saudara-saudara, maka terciptalah, ya, Allah membentuk sebuah komunitas Kristen yang teratur. Teratur dalam arti ada pribadi yang mengendalikan seluruh aktivitas komunitas itu. Dan kita tahu di sini adalah Allah Roh Kudus. Ya. Allah Roh Kudus tidak hanya hadir di dalam Pentakosta. Bahkan sejak penciptaan kita sudah tahu bahwa bagaimana Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya bahwa sejak penciptaan itu Roh Kudus ikut di dalam penciptaan itu, saudara-saudara, untuk menciptakan sebuah keteraturan. Ya. Allah Bapa, juga Allah Anak dan Roh Kudus, ketika pribadi ini menciptakan alam semesta ini di dalam sebuah keteraturan. Tetapi oleh karena dosa, maka semua keteraturan itu menjadi kacau oleh karena dosa atau iblis telah mempengaruhi, merusak kehidupan manusia sehingga ada banyak ketidakaturan. Maka dengan hadirnya Roh Kudus ini membawa kita kembali menjadi sebuah komunitas yang teratur. Maka komunitas yang teratur itu adalah komunitas yang dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Maka di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, di situ dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan setelah mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain itu, saudara-saudara, bukan berarti bahwa seperti yang ditafsir sekarang ini, yaitu bahasa yang kita tidak mengerti. Bahasa roh. Atau bahasa lidah. Walaupun sebetulnya kita tidak menolak bahwa adanya karunia bahasa roh. Tetapi di dalam konteks ini sebenarnya kalau kita kembali bahwa kehadiran Roh Kudus menciptakan kembali komunitas Kristen yang teratur, berarti mereka mulai berkata-kata tentu di dalam bahasa yang teratur. Maka mereka di sini tidak berbahasa ngawur. Semua bangsa yang hadir pada waktu itu mendengar dengan jelas apa yang rasul-rasul sampaikan kepada mereka di dalam bahasa mereka sendiri. Saudara, inilah sebuah keteraturan yang kembali ditegakkan oleh Allah di tengah-tengah umatnya, mulai dari kelompok para rasul. Nah, saudara-saudara, tetapi kita melihat di sini bahwa apa yang teratur menurut Allah belum tentu dianggap teratur oleh dunia. Kalau kita lihat tadi ada kelompok orang, ada orang-orang yang berkumpul di sana dengan berbagai respon. Ya, ada berbagai respon. Mereka ada yang bingung, ada yang tercengang, ada yang heran. Kemudian yang terakhir kita melihat di situ mereka juga ada kelompok yang bereaksi dengan apa? Nyinyir, saudara-saudara. Dengan bahasa sekarang ya, nyinyir. Ya, mereka mulai menyindir. Melempar kata-kata yang sebenarnya tidak berdasarkan fakta. Mereka hanya sekedar melempar kritikan-kritikan yang tidak jelas.
Nah, kelompok-kelompok ini saudara-saudara mewakili ya pandangan dunia, ya. Dunia punya cara pandangan dengan memandang bahwa keteraturan itu seperti ini. Menurut dunia keteraturan itu seperti ini. Tetapi ketika Allah bekerja di dalam keteraturannya yang sempurna, justru dunia memandang sebaliknya, gitu ya. Nah, hal ini mengingatkan kita saudara-saudara bahwa di dalam mengerjakan sebuah pekerjaan Tuhan, atau setiap kali ada pekerjaan Tuhan, kelompok-kelompok yang sedemikian akan muncul. Ya. Kelompok-kelompok yang berdiri sebagai kelompok yang ragu-ragu, kelompok yang hanya mengkritik atau nyinyir saudara-saudara, itu akan hadir. Dan itu jelas-jelas saudara-saudara. Karena apa? Dunia tidak suka dengan kebenaran. Dunia sebenarnya tidak suka dengan keteraturan. Maka ketika keteraturan dari Allah, keteraturan yang sempurna ini dinyatakan, maka orang-orang mulai tidak suka, ya, mulai melempar kata-kata yang bisa menjatuhkan mental daripada para rasul atau orang-orang yang memberitakan Injil. Nah, saudara-saudara, kita tidak heran dengan hal ini, karena ini jelas-jelas terjadi. Bahwa di mana pekerjaan Tuhan dinyatakan, di mana pekerjaan Tuhan diperjuangkan untuk dikerjakan, maka di sanalah kuasa daripada iblis ini akan juga bekerja. Memakai orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam kebenaran, yang tidak sungguh-sungguh mengerti akan Allah, maka mereka akan dipakai menjadi kelompok-kelompok yang bisa menghambat pekerjaan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebagai komunitas Kristen, baik sebagai komunitas Kristen di dalam keluarga, kelompok kecil, maupun di dalam kelompok lebih luas lagi yaitu gereja, mari kita menyadari bahwa tidak ada satu keteraturan di dalam dunia ini yang bisa diandalkan, kecuali keteraturan daripada Allah. Maka sebuah keteraturan itu akan tercipta bila kita sungguh-sungguh memberi diri kita dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Hanya Allah yang bisa memberikan keteraturan. Dan di dalam konteks ini kita melihat bahwa Allah melalui Roh Kudus menciptakan kembali komunitas itu. Sehingga mereka tidak bekerja semaunya sendiri. Tidak berjuang dengan kekuatan sendiri. Tetapi hanya dengan satu kekuatan. Yaitu kekuatan Allah Roh Kudus. Untuk menyatakan Injil kerajaan Allah itu kepada semua bangsa. Saudaraku, tanpa keteraturan ini, maka kita akan masuk ke dalam hal-hal yang berbahaya. Kita bisa bekerja, kita bisa melayani hanya untuk, ya kalau kita anggap itu enak menurut kita, ya kita mau kerjakan. Kalau kita anggap itu nyaman, ya kita mau kerjakan. Tetapi keteraturan daripada Allah adalah kamu tidak bisa bicara, kamu tidak bisa bekerja, kamu tidak bisa melakukan apapun tanpa kendali daripada Roh Kudus. Kalau engkau mengerjakan sesuatu di luar daripada pekerjaan Roh Kudus, maka itu tidak akan terhitung apa-apa. Engkau hanya melakukan sesuatu yang sia-sia tanpa ada arti di hadapan Tuhan. Ini menekankan kepada kita saudara-saudara betapa pentingnya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kenapa? Agar tercipta sebuah keteraturan. Agar apa yang kita bicarakan, agar apa yang kita pikirkan, agar apa yang kita kerjakan benar-benar sudah diatur sedemikian rupa dan tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Itu yang pertama saudara-saudara, bahwa kehadiran daripada Roh Kudus itu menciptakan satu komunitas Kristen yang teratur. Apakah kita sudah menjadi komunitas Kristen yang teratur? Dengan definisi yang tadi, dipimpin oleh Roh Kudus, berkata-kata berdasarkan pimpinan Allah Roh Kudus. Jika belum, berarti kita belum menjadi komunitas yang sehat. Nah, yang kedua saudara-saudara, pekerjaan daripada Roh Kudus atau kehadiran daripada Roh Kudus melalui momen Pentakosta ini, yaitu Allah membentuk komunitas yang berani bicara kebenaran. Oke ya, komunitas yang berani bicara kebenaran.
Kalau kita lihat di ayat selanjutnya bagaimana nanti Petrus memulai. Dikatakan di ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel dan yang seterusnya, saudaraku. Kalau kita ingat kembali, saudara-saudara, bagaimana Petrus ketika Yesus ditangkap, bagaimana dia begitu gemetar dan begitu ketakutan menghadapi seorang perempuan yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu daripada murid Yesus. Engkau adalah pengikut daripada orang ini. Apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia tidak berani membuka mulut untuk bicara kebenaran. Dia hanya membuka mulut dengan kata-kata yang menyangkal daripada Yesus. Saudaraku, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa dunia itu sudah membawa kita terlalu jauh. Ya. Dalam arti bahwa kita terlalu banyak bicara untuk hal-hal yang sia-sia. Terlalu banyak bicara untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kehadiran Roh Kudus justru memberikan kita satu kebenaran, bahwa lewat kuasa dan kehadiran daripada Roh Kudus itu, Allah membentuk komunitas yang berani bicara kebenaran. Dan ketika Petrus mendapatkan kuasa daripada Roh Kudus itu, saudara-saudara, dia dengan berapi-api bicara untuk memberitakan tentang Kristus dan banyak orang bertobat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian itu tidak hanya ditentukan oleh temperamen saja, walaupun itu Allah bisa pakai. Banyak orang yang merasa minder. Aduh, aku tidak mampu bicara. Aku tidak mau pelayanan, saya tidak berani bicara. Aku tidak mau penginjilan karena saya tidak berani bicara. Kata-kata saya belum tersusun sedemikian rupa. Saudaraku, kalau kita hanya berpikir seperti ini, betapa celakanya kita. Kita mulai mengecilkan daripada kuasa Allah. Mengecilkan kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri. Kita harus menyadari bahwa kehadiran daripada Roh Kudus ini adalah memberikan kepada kita kuasa sehingga kita menjadi pribadi atau komunitas Kristen, komunitas umat Allah yang berani bicara kebenaran. Saudara-saudara, di ayatnya yang ke-37 dikatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Saudaraku, ketika sebuah komunitas berbicara tentang kebenaran, maka pasti menghasilkan sebuah hasil yang memuliakan Tuhan. Ada hasil yang memuliakan Tuhan. Karena apa? Kebenaran dibicarakan di sana. Saudaraku, Petrus memang orang yang temperamen, berani. Seorang pemimpin yang bisa maju. Tetapi dia ketika diperhadapkan dengan sebuah kebenaran, dia tidak berani muka mulut. Dia diam 1000 bahasa, hanya menggunakan mulutnya untuk bicara hal yang bodoh, hal yang sia-sia, yaitu menyangkal Yesus. Bukankah kita demikian juga, Bapak Ibu? Ketika kita diperhadapkan di dalam pelayanan Tuhan, seringkali kita mulai dengan berbagai alasan, aku tidak bisa, aku tidak mampu. Tetapi bandingkan ketika kita bicara dengan tetangga, bicara dengan teman kita, bukankah mulut ini kadang-kadang sulit untuk direm? Keluar begitu banyak. Bahkan kadang-kadang banyak orang yang menderita penyakit lambung hanya karena terlalu banyak bicara, lupa makan. Semoga di antara kita tidak ada yang terjadi seperti ini. Kenapa, saudaraku? Karena apa? Memang dunia itu ingin memakai kita
ingin memanfaatkan kita untuk menggunakan seluruh energi ini untuk hal-hal yang sia-sia, agar kita tidak mendapatkan upah apa-apa. Tetapi Kristus melahirkan sekembali komunitas yang suci, yang kudus, yang hanya bicara kebenaran. Saudaraku, maukah kita menjadi sebuah komunitas yang hanya membuka mulut ini untuk bicara kebenaran? Untuk bicara hal-hal yang baik, untuk bicara hal-hal yang benar, untuk bicara hal-hal yang membangun, untuk bicara hal-hal yang memberikan semangat dan dorongan kepada orang lain. Atau justru sebaliknya, kita hanya kadang-kadang membuat orang lain menjadi jatuh, membuat orang lain menjadi minder, membuat orang lain sulit untuk bangkit karena perkataan-perkataan kita yang tidak kudus itu. Oh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, betapa semangat Pentakosta ini melahirkan sebuah komunitas yang rela, yang berani bicara kebenaran. Jika kita sungguh-sungguh mengerti akan kuasa ini, saudara-saudara, kita akan bisa menjadi pribadi dan komunitas yang rela bicara kebenaran. Kita akan buang segala hal yang sia-sia. Kita akan tutup mulut untuk hal-hal yang kotor dan hal-hal yang sia-sia. Tetapi kita akan buka mulut kita untuk hal-hal yang memuliakan Allah. Terutama di dalam menyampaikan Injil kerajaan Allah itu. Itu hal yang kedua. Dan hal yang ketiga, saudara-saudara, yang kita bisa lihat di dalam pekerjaan Roh Kudus melalui Pentakosta ini, yaitu Allah melahirkan komunitas yang rela ambil bagian dalam kerajaan Allah. Allah melahirkan komunitas yang rela ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Maka kalau kita lihat setelah Petrus dengan berani mengatakan kebenaran tentang Kristus yang telah disalibkan dan yang telah bangkit itu, dan dia katakan di ayatnya yang ke-36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya bahwa Petrus dengan keberanian yang Allah berikan, dia sudah sampai kepada titik tertinggi di mana dia memberitakan tentang Kristus yang telah disalibkan itu. Dia membicarakan tentang Injil yang membawa kehidupan kepada banyak orang. Maka di sini kita melihat bahwa semangat Pentakosta itu melahirkan satu komunitas yang rela ambil bagian dalam kerajaan Allah. Terbukti di ayatnya yang ke-37 bagian B tadi, apa yang harus kami perbuat? Seseorang yang telah mendengar pemberitaan tentang Kristus itu, maka akan melahirkan sebuah komunitas yang rela memberi diri. Apa yang harus kami perbuat? Dan Petrus berkata kepada mereka, bertobat, beri dirimu dibaptis. Dan setelah mereka melakukan itu, dikatakan ada kehidupan yang baru yang terjadi sebagai respon mereka terhadap pemberitaan firman Tuhan. Dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai mereka membuat mereka bisa bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan mereka menjadi satu di dalam sebuah persekutuan. Mereka bertekun di dalam doa, dan juga mereka bertekun di dalam berbagi kasih satu dengan yang lain. Saudaraku, inilah yang menjadi inti komunitas Kristen sebenarnya. Ketika kita memberi tempat bagi Allah Roh Kudus untuk mengendalikan seluruh aktivitas kita, mengendalikan seluruh hidup kita, maka akan melahirkan generasi, melahirkan komunitas yang bicara, yang rela bicara tentang kebenaran, dan rela memberi diri untuk ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kita bisa periksa diri kita. Apakah kita memiliki keberanian untuk bicara kebenaran? Atau kita hanya menggunakan mulut ini untuk hal-hal yang sia-sia? Apakah kita memiliki semangat untuk ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan tanpa harus diminta? Ada kerelaan. Kita dengar firman Tuhan, kita dengar kebenaran setiap hari, setiap saat. Harusnya ada satu respon.
yang ingin kita sampaikan. Apa yang harus aku buat? Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, ketika kita menyadari bahwa hanya Kristus satu-satunya jalan keselamatan yang harus kita junjung tinggi dalam hidup ini, maka ada satu respon. Apa yang harus aku perbuat? Aku adalah orang yang berdosa. Aku telah menyalibkan Kristus dengan segala perbuatan yang begitu najis itu. Aku menggunakan seluruh hidup ini, bibir ini, pikiran ini untuk hal yang sia-sia. Ada satu respon yang benar. Aku mau bertobat. Aku mau memberi diriku dibaptis. Aku mau bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Dan aku mau bertekun di dalam persekutuan. Bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam ambil bagian untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudaraku, adakah hal ini terjadi di dalam kehidupan kita? Seringkali saudara-saudara, ketika kita mendengar hal yang menyentuh hati, kita hanya sampai kepada titik, oh, sedih sekali. Kita mungkin bisa meneteskan air mata. Tetapi Tuhan tidak hanya menginginkan sebatas itu. Tuhan mau kita menjadi pribadi-pribadi yang militan bagi Kristus. Militan dalam arti bahwa aku mau mengerjakan bukan karena ada sesuatu yang dikerjakan dan itu diberitahu kepada saya. Tetapi karena aku tahu bahwa Tuhan memanggil saya untuk menjadi bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Maka apapun yang aku dapatkan dan yang aku mengerti bahwa itu menjadi tugas tanggung jawab saya harus lakukan. Sekalipun tidak ada orang yang menyuruh. Sekalipun tidak ada orang yang menghargai. Sekalipun tidak ada orang yang memaknai pekerjaan-pekerjaan itu. Saudara, adakah ini membuat kita sungguh-sungguh mengerti terhadap semangat Pentakosta ini? Adakah hal-hal yang saya sebutkan tadi menggugah hati kita bahwa saya sudah terlalu jauh mengerjakan apa yang Tuhan tidak ingin. Saya sudah terlalu jauh untuk hidup di dalam kenyamanan tanpa memperhatikan apa yang Allah mau, tanpa mengerjakan apa yang menjadi panggilan saya. Maka sekarang dengan kebenaran ini, dengan semangat Pentakosta ini, saya harus kembali untuk memberi diri, dipimpin oleh Allah dan mengambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah. Saudaraku, komunitas Kristen harus sampai pada titik ini. Ini sudah bertahun-tahun kita dengar, saudaraku. Adakah semangat ini menggugah hati kita sampai akhirnya ketika kita tidak melakukan ini, ada ketakutan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kenapa? Karena dia sudah tahu siapa Kristus. Kristus telah rela mati bagi dia untuk keselamatan hidupnya. Maka dia memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, sekalipun dia harus menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Bahkan diperhadapkan dengan kematian, dia rela karena dia tahu bahwa Kristus sudah lebih dulu mati bagi dia untuk keselamatan dirinya. Siapakah Paulus? Dia orang yang benar-benar menentang Allah, tetapi oleh kasih karunia dia diterima oleh Allah, mendapatkan keselamatan itu. Saudaraku, kita tidak jauh dengan Paulus. Mungkin kita bukan seorang pembunuh, tetapi dosanya Paulus dan dosanya kita sama-sama di hadapan Tuhan. Setitik saja dosa tidak akan bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Jikalau kita diizinkan untuk bisa menikmati kerajaan Allah itu karena kasih karunia. Karena itu bagaimana kita membalas kasih karunia Tuhan? Allah telah memberikan kuasa kepada kita, sehingga dia melahirkan sebuah komunitas yang rela ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Roh Kudus adalah kekuatan kita
mendorong kita, menyadarkan kita bahwa itulah panggilan kita. Harus ambil bagian. Tidak mungkin kita katakan yang lain saja. Harus ambil bagian. Dimanapun. Tidak terbatas dalam satu komunitas. Tetapi dikatakan tadi tujuan yang lebih luas adalah untuk seluruh bangsa. Memang di dalam ayat 8 tadi dikatakan, ya pasal 1 ayat 8, dimulai dari Yerusalem. Kemudian ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi penginjilan itu, PI itu, saudara-saudara, tidak hanya bicara ke dalam. Ya. Karena orang di dalam ini adalah orang-orang yang telah menerima Injil sebenarnya. Mereka hanya butuh penggembalaan. Bagaimana mereka harus memberi diri dipimpin oleh kebenaran. Tetapi tujuan yang lebih luas daripada PI itu adalah untuk seluruh bangsa. Maka kenapa rasul-rasul diperlengkapi dengan bahasa-bahasa yang luar biasa itu. Sehingga banyak orang mendengar Injil. Supaya apa? Supaya seluruh bangsa boleh mendengar Injil. Dan siapa di antara mereka yang telah mendengarkan kebenaran itu dan memberi diri untuk bertobat dan dibaptis, mereka menjadi cikal bakal untuk pemberitaan Injil bagi seluruh bangsa. Mungkin Petrus terbatas. Ketika dia sudah mati, tidak akan dia bisa memberitakan Injil lagi. Tetapi orang-orang telah mendengarkan khotbah Petrus menjadi cikal bakal, benih-benih yang bisa melahirkan jiwa-jiwa baru kepada Kristus. Saudaraku, adakah semangat Pentakosta ini nyata pada kita? Di mana Allah menciptakan sebuah komunitas yang teratur. Menciptakan sebuah komunitas yang siap memberitakan kebenaran. Dan komunitas yang rela ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jika kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus, maka ketiga hal ini harus menjadi bagian dalam hidup kita untuk kita bisa nyatakan dan kita kerjakan selagi masih ada kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami di dalam segala hal. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu dengan sekuat tenaga oleh karena kemurahan dan pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menanggapi firman Tuhan ini dengan menyanyikan pujian nomor 79. PPK 79, Roh Penghibur Datang, sambil mengumpulkan persembahan. Siarkan kabar terang, keliling alam senang, karena manusia bawa tindih dosa. Mulia Injil Tuhan bersorak masyurkan, Roh Penghibur datang, Roh Penghibur datang, Roh Penghibur datang, Roh dari surgalah, napa janji Allah. Tolong aku biarkan mulia Injil Tuhan, Roh Penghibur telah datang. Sidangmu bangunlah, bersati bekerja, pergi kemana jua, tolong orang dosa. Kuasa gelap lenyaplah, nampak mulia surga, Roh Penghibur datang, Roh Penghibur datang, Roh Penghibur datang, Roh dari surgalah, napa janji Allah. Tolong aku biarkan mulia Injil Tuhan, Roh Penghibur
dosa lenyap. Aku telah bebas, ikatan tak ada, maut pun tak berdaya. Ku tolak dunia, rindukan anugerah, Roh penghibur datang. Roh penghibur datang, Roh penghibur datang. Roh dari surgalah, genapkan janji Allah. Tolong aku biarkan mulia Injil Tuhan. Roh penghibur telah datang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang terus berlimpah dalam kehidupan kami. Kini kami telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, dan terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita naikkan doksologi. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilahkan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Selamat merayakan hari Pentakosta dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.